Yes, ini adalah Royal Enfield Super Meteor 650 dan di video review kali ini kita akan buat berbeda. Kenapa? Karena biasa kalau mau review-review moge ya, itu kan kita pakai sekaligus jalan jauh, sekaligus keluar kota, bawa ke jalur off-road atau mungkin bawa ke dalam sirkuit. Enggak, kali ini gue ditantang oleh tim Autonet Max untuk menggunakan Royal Enfield Super Meteor ini sebagai motor harian. Yes, motor segede dan segambot ini untuk menggantikan motor Matic yang biasa gue pakai. So, gimana impresinya ketika Super Meteor ini dipakai untuk harian? Yuk. Oke, kenapa jadi tantangan? Karena Super Meteor 650 ini memiliki dimensi yang gede banget. Besarnya, walaupun memang menyandang nama Meteor kayak adiknya si Meteor 350, tapi ini lebih lebar, lebih panjang, dan tentu lebih berat. Beratnya itu 241 kg, beserta dengan tangki 15 literannya dan juga olinya. Jadi total beratnya itu 241 kg. Apakah enak untuk dibawa harian? Well, akan kita coba karena untuk kita gerakin steel gini aja ya udah berasa berat sih. Namun dibalik kesusahan dengan dimensi yang besar ini atau bongsor, Super Meteor ini tetap menjadi sebuah motor flagship dari Royal Enfield. Kenapa? Karena dia jadi motor yang paling canggih dari Royal Enfield. Pertama, dari lampunya aja dia udah full LED depan dan juga belakang. Walaupun emang sennya masih halogen, tapi udah ada mode hazardnya ya, jadi udah moge approved. Oke, secara desain keseluruhan, well, masih menyandang nama Meteor karena dia berbentuk atau bersegmen motor cruiser, jadi duduknya santai banget. Dan well, untuk pilihan warnanya juga banyak, ada 3 trim, yaitu Astral yang kita pakai ini Astral Black, ada Celestial, ada juga Interstellar yang bagian tengahnya. Overall dari segi desain emang tampangnya moge banget, apalagi ini membuat gue ingin siu. Udah pakai celana SMA ya kan, motor gede kayak begini ya, udah siap tuh, pakai satu tangan muter-muter. Oke, kaki-kakinya sudah upside down dan ini pertama kalinya Royal Enfield mengaplikasikan suspensi upside down di motornya. Bahkan Continental GT sama si siapa tuh namanya? Interceptor 660 aja nggak pakai upside down dan dia diameternya tetap gede 43 mm dengan jarak main suspensinya 120 mm. Terus juga untuk pengeremannya di bagian depan dia sudah dikasih disc brake dari By Brembo dan juga sudah dilengkapi dual channel ABS. Yes, bagian belakangnya juga sudah disc brake. Suspensinya ini juga udah dari merek Showa. Keren banget ya. Terus untuk profil bannya sendiri, di depan dia menggunakan ring 19 dengan profil ban 100/90. Menggunakan ban Seat dari India. Untuk yang belakang, lingkar bannya itu 16. Sementara profil bannya itu 150/80. Nah, di bagian belakang sudah dilengkapi dengan twin shock yang sudah bisa diatur preloadnya. Dengan jarak main sekitar cuma 101 mm aja. Nah, mesinnya sendiri masih sama dengan Interceptor dan juga Continental GT. Dia masih menggandeng mesin 2 silinder twin paralel dengan kapasitas 648 cc. Jadi, twin paralel tersebut disambungkan ke transmisi 6 percepatan yang langsung mengeluarkan gas buang lewat knalpot ala baseball bat-nya ini. Yang mungkin suaranya agak sedikit kurang sih menurut kita untuk sebuah Royal Enfield. Tapi, getarannya ini yang paling halus. Nanti kita coba bahas pas riding. Output mesinnya sendiri memiliki tenaga sebesar 47 PS dengan torsi 52,3 Nm. Well, mungkin bukan yang paling besar di kelas 600 cc, tapi dia karakter mesinnya itu torque. Jadi putaran mesin di bagian bawah sampai ke menengah, torsi puncaknya bisa didapetin. Enak banget buat harian. Well, memang sudah banyak improvement yang dilakukan oleh Royal Enfield terhadap mesin twin paralel. Tapi sayang dia masih oil cooled dan juga transmisinya nggak ada teknologi sama sekali, maupun itu assist atau slipper clutch. Tapi walaupun begitu, karena Super Meteor 650 menyandang sebuah motor flagship dari Royal Enfield, dia
dilengkapi dengan Royal Enfield Reaper yang sudah terkoneksi dengan Google Maps. Jadi tinggal kita sambungin aja. Oh, sudah tersambung ternyata. Dan misalkan kita ya pakai Maps ini untuk mencari pom bensin, dia langsung tampil di atas sini. Ya walaupun cuma turn by turn, nggak langsung tampilan petanya, tapi ini akurat banget. Oke, sisanya sih sama aja dengan keluarga Meteor yang lain. Kenapa? Karena dia speedometernya berbentuk bulat dengan panel digital di bagian tengahnya yang memuat informasi seperti eco riding, terus ada posisi indikator gear, ada fuel indikator, sama trip A, trip B, dan juga odometer. Sisanya full sama persis. Dan mungkin kalau kalian lihat kualitasnya ini bener-bener bagus, improvement banget dibandingkan dengan Royal Enfield sebelumnya yang udah kita review. Juga untuk tuas rem dan juga tuas koplingnya itu bisa kita atur nih, bisa kita setting. Keren deh. Nah, oke, di bagian handlebar sisanya sih sama, berbentuk dial khas Royal Enfield. Dan ini hand grip enak sih, empuk. Terus juga soal spion ya, bar end gini, ini aksesoris resmi OEM dari Royal Enfield Indonesia. Jadi ini bukan standar itu dipasang di bagian stang dalam sini. Oke, pertama-tama gue mau bahas soal segitiga ergonominya. Yang di Super Meteor 650 ini nyaman banget. Kenapa ya? Karena ini motor cruiser. Jadi posisi duduk itu kayak kita duduk di kursi santai. Kakinya maju ke depan, tangan nggak terlalu ngeraih ke depan, punggungnya nggak bungkuk sama sekali. Jadi ini posisi santai banget. Dan kursinya empuk loh, joknya empuk banget. Nyaman nih Super Meteor. Terus juga tinggi kursinya rendah ya, cuma 740 mm kalau nggak salah. Yang itu ngebuat kalau stop and go pakai motor seberat 240 kilo ini nggak menyusahkan sama sekali. Karena kaki gua dua-duanya bisa napak, walaupun emang agak jinjit, nggak napak sempurna, tapi ya bener-bener nopang lah bobot motornya yang 240 kilo ini. Jadi buat stop and go masih nyaman banget. Ngomongin bantingan suspensinya, wah. Kalau yang depan itu jarak main suspensi itu jauh, lumayan 120 mm. Sementara bagian belakang nih kerasa keras suspensinya, karena jarak mainnya cuma 100-an mm. Beda 2 cm sama yang depan. Jadi yang belakang nggak terlalu main. Well, emang bisa diatur sih preloadnya doang, tapi untuk suspensi belakang dua-duanya ya. Jadi udah twin adjustable preload shocknya. Tapi ya itu ngebuat pengendalian dari si Super Meteor 650 ini ketika kecepatan tinggi atau ketika berbelok ya, manuver di tengah kemacetan, stabil banget. Ini juga tadi coba ditekuk-tekuk, dimiring-miringin, belakang nggak ada kabur sama sekali, nggak ada rasa membel di belakang. Sementara yang depan masih nge-support bantingan. Tuh, lewatin speed bump kecil kayak gitu nggak berasa sama sekali. Nyaman sih bantingannya, walaupun belakangnya emang gak keras. Nah, tambahan lagi ya buat sektor bantingan suspensi nih. Sebenarnya untuk harian, kalau misalkan penggunaan dalam kota, ngelewatin jalanan yang lubangnya dikit-dikit aja ya, nggak dalam-dalam banget, itu masih nyaman. Kalau kayak ngelewatin cuma gravel gitu ya, atau bebatuan dikit, bantingan suspensinya masih nyaman. Pun untuk kecepatan high speed, karena dia upside down ya, jadi lebih stabil. Tapi kalau misalkan mau dibawa off-road yang ya katakanlah light off-road lah, kurang recommended, karena selain ground clearance juga rendah, suspensi belakang tidak mendukung sama sekali. Lumayan sakit nih bantingannya, keras. Dia lebih ke arah stiff suspensi belakangnya. Yang depan tuh menengah. Nah, gimana soal pengeremannya ya? Well, di depan belakang emang udah disc brake dan udah ada dual channel ABS juga. Sebenarnya aman banget. Jadi kalau misalkan ketemu jalanan licin, ABS-nya bisa ngebantu dengan sangat baik. Tapi masalahnya dengan berat motor 240 kiloan, pengereman tuh rasanya kurang pakem. Kayak ngeri aja.
Ya nggak berasa sampai Senin Kamis lah, berasanya Senin Rabu lah mungkin. Tapi harusnya bisa ditingkatkan lagi mungkin dengan diameter rem depan yang lebih digedein, atau mungkin ditambahkan lagi rem depannya jadi 2 cakram double. Itu mungkin bisa jadi improvement ke depannya. Tapi overall untuk kita penakaran remnya ya, rem belakang sama rem depan itu bisa kita takar dengan sangat baik. Jadi mau ngerem pakem banget tuh, itu masih bisa dilakukan dengan sangat baik. Apalagi tuas rem depannya kita bisa atur. Oke, sekarang gimana soal mesinnya? Kita dari 60 km/jam. Dari bawah tersedia udah 120. Gila. Dan ini sampai gigi 6 loh. Tuh. Itu baru gigi 5 tadi. Pun getarannya masih halus. Ini mungkin bisa kita bilang sebagai Royal Enfield yang paling halus mesinnya. Wah, improvement banget sih ini Royal Enfield soal mesinnya. Tentu ya, karakternya, torsinya itu tersedia dari putaran bawah sampai menengah. Atas emang udah sedikit hilang, tapi bisa di cover lagi dengan ganti gigi. Tapi karakter mesin tersebut itu enak untuk dipakai touring jarak jauh. Bahkan untuk dalam kota ya, yang sering stop and go, karakter torsi bawah yang menengah itu tuh pas banget untuk penggunaan dalam kota. Karena sering stop and go. Jadi kita butuh untuk nyusul-nyusulin mobil tanpa perlu repot-repot ganti gigi. Jadi nyaman banget mesinnya untuk digunakan dalam kota. Tapi mengingat ya, dimensi motor yang segede ini dan sepanjang ini tuh, filtering ngelewatin kemacetan ini masih mudah buat ngeliak-ngeliuk. Tuh. Oh, masih lincah loh. Padahal bobot motor 240 kilo dan ini motor cruiser. Maksudnya ya, radius putarnya yang nggak gede-gede banget. Tapi entah kenapa di bawahnya tuh berasa ringan-ringan aja. Nggak kayak berasa bawa motor gede. Heran juga nih kadang sama family-nya Meteor, mau Meteor 350 atau Super Meteor, rasanya kayak begini persis. Nggak berasa bawa moge sama sekali. Satu hal lagi, karena ini adalah sebuah motor dari India, kita coba klaksonnya. Lantang kayak klakson mobil. Ya, kita coba lagi ya. Ya, memang kewajiban dari sebuah motor India adalah klaksonnya mesti lantang. Tapi untungnya tuas remnya nggak nyambung sama klakson ya. Jadi kalau kita ngerem nggak tiap kali ngelakson. Sama gue mau apresiasi nih panel digital ini yang ada Royal Enfield Trippernya. Ini tuh terang banget loh. Walaupun cahaya matahari lagi terik parah kayak begini, cahayanya tuh keras banget, tapi masih bisa kelihatan dengan jelas. Bahkan ketika gue nggunain Royal Enfield Trippernya, itu jelas banget warnanya. Speedometernya pun kelihatan dengan sangat jelas, kebaca banget. Jadi tiap indikatornya, eco indikator, terus indikator gigi, indikator trip, odometer, indikator bensin, speedometer, semua bisa kelihatan dengan sangat jelas. Ini attention to detail yang bagus banget dari Royal Enfield, harus dipertahankan. Nice. Panel digital ini udah tersedia bahkan dari tipe terbawah sekalipun. Dan yang kita pakai ini termasuk tipe yang terbawah, yaitu Astral Black. Jadi ada Astral, ada Interstellar, ada Celestial. Celestial yang paling tinggi. Dan di Astral ini sudah tersedia Royal Enfield Trippernya. Cakep ya? Makin asik sih Royal Enfield nih, improvementnya makin bagus. Keep it up. Mungkin kita akan menemukan improvement seperti ini di Royal Enfield Himalayan yang akan meluncur generasi Himalayan selanjutnya. Kita tunggu aja.
Jadi kesimpulannya Super Meteor 650 ini memang memiliki bodi yang bongsor dan juga berat. Tapi dia tetap asyik untuk dikendarai di tengah kota sekalipun, bahkan filtering melewati kemacetan. Untuk lincah di tekak-tekuk miring-miring bahkan masih enak. Dan juga build quality-nya ya, ini benar-benar improvement banget dibandingkan dengan lini model Royal Enfield sebelumnya yang udah kita review. Juga fitur Royal Enfield Reaper membantu banget ketika gue ingin mencari rute-rute yang paling efektif di tengah kota. Jadi kesimpulannya sebenarnya emang motor ini gede dan enak. Kok kayak nggak enak ngomong ya? Ya intinya motor ini punya segala benefit moge. Kayak misalkan ini bisa diparkir di depan lobby mall. Sama kalau misalkan buat boncengan sama pasangan, lihat kan handle-nya cuma kecil kayak begini. Jadi pasangan mau nggak mau meluk ke kalian. Benefit yang enak. Namun tetap Super Meteor ini masih memiliki beberapa kekurangan. Seperti misalnya suara knalpot yang udah nggak gahar lagi. Kalau dulu kan kita kenal Royal Enfield suara knalpotnya kayak helikopter kan. Ini sekarang cuma kayak bep 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 bep. Halus banget. Gak maco gitu kayak binaragawan tapi suaranya cempreng. Sayang banget sih knalpotnya nggak berkarakter lagi kayak dulu. Terus juga soal hawa panasnya. Well, emang sebenarnya dibandingkan dengan Royal Enfield yang dulu, hawa panasnya udah berkurang signifikan, tapi sayang masih oil cooled, dimana ketika kita mau ngejepit nih tangki, betis bisa kena mesin. So kalian mesti hati-hati, jangan belaga ngejepit tangki ya. Terus juga hawa panasnya ini berasa banget ketika riding lama di tengah perkotaan, hawa panas mesinnya langsung kena betis. So, dua itu aja kekurangan yang mesti diimprove lagi oleh Royal Enfield ke depannya. Nah, dengan penggunaan bensin RON 92 dan tangki sebesar 15 liter, konsumsi bahan bakarnya ada di bawah sini. Oke, jadi dengan harga 242 juta hingga 249 jutaan on the road Jakarta, apakah Super Meteor ini cocok untuk mengeningkan motor metik kalian di rumah sebagai motor harian? Komentar aja di bawah. Jangan lupa klik subscribe, jangan lupa tekan loncengnya untuk mengetahui video seru selanjutnya dari Autonet Max. Gue Bagas Satrio, bye-bye!